Dijambret HP belasan juta karyawati bank swasta raib. Rekam CCTV 2 maling motor satroni perumahan. Rekam CCTV 2 pria pencuri pagar lingkungan. Curi mobil, pencuri ganjal pintu rumah pakai payung. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa hendak pulang ke rumah usai bekerja, seorang wanita muda yang merupakan karyawati sebuah bank swasta menjadi korban penjambretan di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin malam. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor saat korban tengah berjalan kaki menuju halte busway. Dira Friyanti, wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen, Jakarta Pusat, Senin malam usai menjadi korban penjambretan. Korban harus kehilangan telepon genggam miliknya seharga belasan juta rupiah karena dirampas oleh 2 pelaku jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat untuk mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera CCTV. Aksi penjambretan terjadi saat korban akan kembali pulang ke rumah di kawasan Grogol, Jakarta Barat dengan menumpang bus Transjakarta. Untuk bisa sampai ke halte busway Kuitang dari bank tempatnya bekerja, korban harus berjalan kaki selama beberapa menit. Naas saat sedang berjalan sambil bermain ponsel, tiba-tiba korban dipepet 2 pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Senen menuju Tugutani dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski korban sempat berlari mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang lokasi kejadian yang cukup sepi membuat kedua pelaku berhasil kabur dengan mulus. Tadi memang pulang kerja, itu sekitaran jam 6:30 malam. Aku memang dari arah tempat kerja aku itu, terus pas di depan Bank BRI itu tuh memang dari belakang sih ada 2 orang gitu. Aku kan memang main HP, maksudnya lagi buka WA nih Kak, lagi balas WA temen. Nah pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih, nge-freeze tuh shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja, langsung teriak kayak HP aku diambil, tapi nggak ada yang nolongin karena memang di situ kan ada pohon, jadi agak gelap sih, ada lampu tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya Pak. Tadi lumayan sepi sih Pak. Terus tuh pas itu nggak ada yang tolongin, aku lari sekenceng-kencengnya pas sampai lampu merah. Dan situ tuh pas sampai merah tuh baru ada orang yang baru kumpulin gitu. Ya udah ternyata aku dijambret sih. Kayak maksudnya sempat ngejar Mbak. Aku lari ngejar dan kan memang dia kenceng banget. Jadi kayak oh Tuhan, kayak nggak nyangka aja secepat itu kejadiannya. Berapa orang Mbak pelaku? 2 orang. Pakai apa? Aku nggak perhatiin plat motornya. Cuma memang dia pakai motor Matic. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan sejumlah data penting yang ada di dalam ponsel. Korban berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan perumahan Gria Cilegon, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 19 April 2026 pagi. 2 orang pelaku terekam kamera pengawas saat masuk ke area rumah dan menggasak 1 unit sepeda motor Matic. Aksi pencurian ini terjadi di Blok C3 nomor 11 RT 03 RW 03 Kelurahan Harjatani, Kecamatan Kramat Watu, sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. 2 orang pelaku berbagi peran masuk ke dalam area rumah korban. 1 pelaku tampak berjaga sambil mengawasi situasi sekitar, sementara rekannya beraksi mengambil sepeda motor yang terparkir. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur 1 unit Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi A60246 AC. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak beraktivitas di pagi hari.
Kini rekaman CCTV telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai petunjuk penting untuk menelusuri identitas dan keberadaan para pelaku. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan kunci ganda dan tetap waspada meski kendaraan diparkir di dalam area rumah. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian pagar besi di lingkungan kembali terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang pria terekam CCTV menggotong pagar pada Kamis 23 April 2026 dini hari. Aksi pencurian pagar besi milik warga ini terjadi di Jalan Bojong Raya, RT 06 RW 04, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini terekam jelas kamera pengawas atau CCTV milik warga di sekitar lokasi. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku dengan santai menggotong pagar besi berukuran 40 x 40 cm dengan berat sekitar 15 kg. Usai berhasil melepas pagar, keduanya langsung membawa kabur hasil curian menggunakan sepeda motor metik. Pencurian ini baru diketahui warga pada pagi hari saat kondisi pagar pengaman lingkungan sudah hilang dan hanya menyisakan bagian penyangga besi yang masih terpasang di tembok. Menurut salah seorang warga, pagar ini sangat penting sebagai pengaman lingkungan, mengingat banyaknya sepeda motor warga yang terparkir di luar halaman rumah saat malam hari. Apa sih yang abang lihat sendiri? Awal kejadian sih malam pagar masih ada ya, Iya. sekitar jam 10 sampai jam 11-an nih masih ada. Dia ngambil pagar sekitar jam setengah 3-an pagi. Pagi ya? Pas pagi-pagi, nih keluarga saya mau pada keluar kerja. Iya. Ini gerbang pagar udah nggak ada. Pagar udah nggak ada. Berapa orang sih bang pelakunya? Pelakunya ada 2 orang. 2 orang. Terus kita cek CCTV tetangga di belakang. Lagi digotong sama 2 orang pemuda. 2 orang. Pemudanya ini saya masih nggak asing, kenal ciri-ciri khasnya semua. Oh, diduga warga sini atau gimana bang? Masih sekitaran warga sini. Warga sini. Ini pagar emang untuk keamanan lingkungan sini atau gimana bang? Ini buat keamanan lingkungan keluarga kita sih, kan ini ada di wilayah warga. Di dalam juga banyak motor soalnya. Buat keamanan warga ya? Buat keamanan warga, betul. Itu diangkut digotong atau gimana bang? Apa dipotong atau gimana tuh bang pagarnya? Awalnya sih kalau menurut saya sih diangkat ya, digotong. Diangkat, digotong. Diangkutnya bawa motor. Cuma dari sini buat ke belakang itu digotong. Digotong. Berdua, pelaku berdua ya? Berdua. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Cengkareng maupun Polres Metro Jakarta Barat segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Hendak mencuri mobil, komplotan pencurian kendaraan bermotor mengganjal pintu rumah korban menggunakan payung di salah satu rumah di kawasan Padasuka, Ciomas, Kabupaten Bogor pada Rabu 22 April 2026 dini hari. Diduga pintu rumah diganjal agar menghambat pemilik rumah memergoki aksi pencurian. Aksi ini terekam kamera CCTV. Peristiwa ini terjadi di kawasan Krete Kaler, Desa Padasuka pada Rabu 22 April 2026 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. 2 orang pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor. Salah satu pelaku turun dan mengecek bagian dalam mobil yang diduga menjadi target utama. Satu pelaku lainnya terlihat mengganjal pintu rumah pemilik kendaraan menggunakan payung. Hal ini diduga kuat dilakukan untuk menghambat penghuni rumah keluar jika aksi mereka terdengar atau diketahui. Meski telah melakukan serangkaian persiapan, aksi ini akhirnya berhasil digagalkan pemilik rumah. Pelaku memilih melarikan diri dari lokasi kejadian setelah merasa situasi sekitar tidak lagi aman. Warga diimbau untuk tetap waspada dan memastikan pintu serta pagar rumah terkunci rapat, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktorat Siber Bareskrim Polri membongkar jaringan internasional penjualan perangkat kejahatan siber atau phishing tools. 2 orang pelaku yang merupakan sepasang kekasih ditangkap di kawasan Kupang usai terbukti meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah sejak tahun 2019 silam. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise.
Pengungkapan kasus besar kejahatan cyber ini bermula dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store, sebuah wadah ilegal yang memperjualbelikan perangkat untuk aksi phishing. Penyidik kemudian melakukan penyamaran dengan menggunakan aset kripto guna memastikan aktivitas penjualan ini digunakan dalam aktivitas kejahatan digital. Petugas berhasil mengidentifikasi lebih dari 34.000 korban di seluruh dunia dengan total 2.400 pembeli. Dua tersangka yang merupakan sepasang kekasih langsung diamankan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain menangkap pelaku, Polri juga menyita aset ilegal senilai 4,5 miliar rupiah. Sementara total kerugian global akibat perbuatan pelaku diperkirakan mencapai 350 miliar rupiah. Dana cyber, yaitu berupa produksi, penjualan, dan distribusi perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi akses ilegal serta tindak pidana pencucian uang. Rekan-rekan yang saya hormati, berdasarkan hasil penyelidikan di Divisi Cyber Bareskrim Polri, yaitu LP nomor 25 tahun 2024, tanggal 15 November 2024, perkara ini berhasil diungkap berawal dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang, NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan cyber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise. Phishing tools kini menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital terorganisir lintas negara, seperti pencurian data dan penipuan online. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi di ruang digital, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018. Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip kepada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS, Virtual Private Server, yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Polri berkomitmen akan terus menindak tegas segala bentuk kejahatan cyber, baik pembuat, penjual, maupun pengguna tools ilegal tersebut, guna menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. BNNP Sumatera Selatan memusnahkan 16,9 kg narkoba jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan 2 kurir yang terlibat masuknya narkoba di Kota Palembang.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional. 2 kurir sabu jaringan Malaysia dengan barang bukti 16,9 kg sabu-sabu diamankan petugas. Penangkapan dilakukan di perumahan Gria Kampung Serang Sejahtera, Blok I nomor 6 Palembang pada 25 Maret 2026 berdasarkan laporan masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan di rumah salah satu tersangka, Julianto, petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak 16,9 kg dan menangkap tersangka EEng. Petugas masih memburu 2 DPO lagi yakni W dan R yang merupakan pasangan suami istri yang diduga sebagai penggerak untuk kedua tersangka. Kedua tersangka Julianto dan EEng diupah sekitar 10 hingga 30 juta rupiah untuk 1 kali antar narkoba. Informasi dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti dan menghasilkan 2 tersangka dan 16,9 kg sabu bruto. Dan tadi sudah kita musnahkan sebagai akuntabilitas bahwa tadi disaksikan masyarakat, kemudian Forkopimda dan instansi dari kejaksaan dan pengadilan, kemudian hadir juga dari DPR, dari pemerintah provinsi, bahwa barang bukti tersebut setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa itu narkoba dan disisihkan untuk kepentingan nanti di pengadilan, sisanya semuanya dimusnahkan dan tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Jaringan mana benar? Ini kalau barang bukti, kalau kita lihat dari tipikal barang buktinya berarti berasal dari Malaysia yang mungkin asalnya dari Myanmar, jadi jaringan Malaysia dan Palembang. Di tempat yang sama, proses pemusnahan narkotika dilakukan dengan menggunakan alat yang dimodifikasi dan dicampur air pembersih lantai. Usai dilakukan pemusnahan narkoba yang sudah tercampur cairan pembersih lantai itu selanjutnya dibuang ke toilet. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. 2 anak di bawah umur diduga melakukan hubungan sesama jenis di gang sempit di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi keduanya terekam ponsel salah seorang warga. Warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dihebohkan oleh beredarnya rekaman video yang memperlihatkan 2 anak di bawah umur yang diduga melakukan hubungan sejenis di gang sempit yang jarang dilalui. Dari rekaman ponsel warga, kedua anak yang melakukan hubungan sejenis itu diperkirakan masih berusia sekitar 10 hingga 11 tahun berada di lokasi. Ketua RT setempat, Awi, membenarkan adanya kejadian ini. Awi mengatakan peristiwa ini terjadi pada siang hari di area gang yang sudah tidak terpakai. Menurutnya, kedua anak itu diduga bukan merupakan warga setempat. Hingga kini pihak lingkungan masih berupaya menelusuri identitas keduanya. Bisa dijelasin kejadiannya itu hari apa sih Pak RT? Kejadiannya kemarin jam 2, hari Senin ya? Hari Senin. Tapi itu yang tahu jelas, yang tahu lebih jelas itu ya itu karyawan itu. Karyawan perdagangan itu. Itu anak kecil sama anak kecil atau gimana sih Pak RT? Apanya? Anak kecil apa sama anak kecil atau gimana Pak RT? Bocah-bocah ya? Kisaran umur berapa nih? Paling masa antara 10 atau 11 tahunan gitu baru sekolah SD kelas 4 atau kelas 3 gitu. Emang jalan ini sepi atau gimana sih Pak RT? Sepi ya. Warga berharap kejadian ini menjadi perhatian bersama khususnya bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anak terutama di usia dini agar tidak terjerumus perilaku menyimpang. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan kepolisian setempat diminta menindaklanjuti kejadian ini dengan pendekatan dan mengedepankan perlindungan anak. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi usai diduga melakukan ruda paksa terhadap gadis di bawah umur. Pelaku nekat menyetubuhi korban sebanyak 6 kali dan sengaja merekam aksinya untuk koleksi pribadi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa menangkap pemuda berinisial AG. Ia ditangkap tanpa perlawanan usai dilaporkan pihak orang tua korban pada 7 April 2026 lalu. Di hadapan penyidik, AG mengaku menjalin hubungan asmara dengan korban berinisial RA selama 1 tahun. Dalam kurun waktu ini, pelaku disinyalir telah menyetubuhi korban sebanyak 6 kali di rumahnya.
Tak hanya itu, pelaku juga terbukti merekam adegan asusilanya menggunakan ponsel. Polisi menyita 1 unit ponsel milik pelaku yang berisi rekaman video persetubuhan sebagai barang bukti utama. Unit TPA berhasil mengamankan pelaku terduga persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2026 dengan modus yang mana terduga pelaku menjemput korban di rumah temannya, kemudian membawa korban ke rumahnya, dan pada saat itulah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan. Dari hasil pengungkapan tersebut diamankan berupa barang bukti 1 unit HP atau 1 buah HP yang di dalamnya berisi rekaman pada saat melakukan adegan persetubuhan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Goa. Ia dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 473 KUHP tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi begal payudara seorang wanita kembali terjadi di Jalan Balayuda RT 11 Kelurahan Aryo, Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pembegalan mendadak viral di media sosial. Dalam narasi video yang beredar, 2 pria yang berboncengan sepeda motor ini awalnya mendekati korban sambil menanyakan alamat. Namun pelaku sambil memenggangi alat kelaminnya. Korban berusaha menghindari pelaku, namun terus dikejar dan pelaku melakukan pelecehan serupa sembari berusaha menyentuh payudara korban. Aktivitas suasana di Jalan Balayuda cukup sepi di jam-jam tertentu, dan memang banyak aktivitas sejumlah pejalan kaki khususnya kaum wanita yang melintas. Arianto, Ketua RT 11 mengaku baru mengetahui adanya video viral melalui media sosial. Pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari korban. Viral kemarin? Iya, yang pelecehan itu Sebab korban belum ada laporan di kita, jadi kita tidak tahu permasalahannya jam berapa kejadian, siapa pelakunya, dan korban juga tidak tahu siapa. Itu. Tapi benar TKP-nya di sini? TKP ini benar, wilayah RT 11, Aryo Kemuning, Jalan Balayuda. Kalau dari korban kita nggak kira juga Pak RT? Tidak tahu, karena mukanya juga tidak jelas. Dengan korban, dengan si pelaku. Gitu. Mungkin bukan warga di sini, warga luar atau iseng atau apa, kita kurang tahu juga. Tapi untuk lokasi TKP sendiri benar ramai atau sepi? Jam-jamnya kita kalau pagi itu mungkin sampai jam 7 dia sini ramai, sampai jam 3 mereka anak-anak sekolah lewat. Kalau jam di bawah itu sepi. Cukup banyak yang lalu lalang jalan lintas. Himbauannya Pak RT untuk ini korban. Himbauannya kalau memang dia merasa dirugikan ya harap lapor dulu, mungkin kita bisa tindak lanjuti atau kita cak mana kita cari, kita kerjasama dengan aparat. Itu kalau memang korban mau melapor silakan. Pak RT, tanggapannya Pak RT, tindakan ini kan tidak senonoh Pak RT terhadap perempuan dan ataupun para gadis sebaliknya. Tanggapannya seperti apa Pak RT? Tanggapannya yaitu ya pelecehan. Kalau memang itu ya si pelaku kalau memang kita ketangkap ya kita serahkan dengan aparat sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat kita. Pihaknya mengaku akan melakukan pengecekan CCTV dan berharap korban yang merasa dirugikan segera melapor sehingga bisa ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sejumlah oknum perongsok diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Alawiyah 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu 19 April 2026 siang. Aksi pencurian terekam kamera pengawas di lokasi. Terekam kamera pengawas, 4 orang oknum perongsok diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Alawiyah 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu 19 April 2026 siang. Keempat pelaku terlihat memantau lokasi, kemudian menggasak 1 unit sepeda motor warga yang terparkir di luar rumah dengan mengangkut motor curian ke dalam gerobak yang mereka bawa. Korban berada di dalam rumah saat kendaraannya dicuri para pelaku. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja. Hingga kini kasus pencurian ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kewaspadaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Awalnya kejadian di malam itu jam berapa?
siang jam 12. Jam 12. 12 siang. Itu hari Minggu. Pemilik motor lagi di mana? Hah? Pemiliknya lagi di mana? Pemilik motornya? Pemilik motornya di sini. Di dalam? Di rumah. Di rumah. Motornya di? Motornya taruh situ tuh, samping itu. Dekat Kumbang Gede. Orang pas dia mau narik sampah, nggak ada situnya. Di situnya nggak ada motornya. Katanya ada yang bawa, katanya pakai gerobak, katanya sih. Pakai PCD. Pakai CCTV? Iya. Nah terus itu kira-kira suasana lingkungannya itu lagi rame apa lagi sepi? Sepi. Oh lagi sepi. Kalau sini kan jam 12 siang sepi. Oh siang itu jam 12 sepi? 12 siang iya. Ada pernah kemalingan? Kalau di daerah sini Bu ya, rentan curian motor nggak? Sering nggak? Enggak. Kejadian kayak gini sering nggak? Enggak. Enggak. Ini baru-baru ini aja? Baru-baru ini doang iya. Udah lama baru situ. Itu samping katanya Kumbang Gede. Baru kemarin. Berarti emang biasanya ditaruh situ? Iya, taruh situ emang tiap hari taruh situ. Kan biasanya ditutupi plastik kalau hujan. Nggak ada hilang. Kemarin doang hilang tuh. Pas mau narik anak saya, kok motor saya nggak ada katanya. Lah naruhnya pun di situ, naruh tiap hari nggak ada, nggak hilang. Kemarin doang hilang tuh. Baru itu kejadian. Tapi udah sempat melapor belum? Lapor ke RT belum? Belum. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga sering mencuri besi rel kereta api, 2 orang pelaku pencurian yang 1 diantaranya merupakan ex-pegawai PT KAI diamankan aparat kepolisian sektor Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat tengah memotong besi rel kereta api menggunakan alat potong blender Laskar Beat. Aparat Polsek Gatak menangkap 2 pelaku pencurian material rel kereta api di wilayah Desa Luang, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Saat ditangkap, kedua pelaku tengah memotong besi rel kereta api menggunakan alat potong blender Laskar Beat. 2 pelaku pencurian material rel kereta api ini adalah Siswanto, warga Boyolali, dan Sriyono, warga Boyolali. Penangkapan kedua pelaku bermula dari kecurigaan warga setempat. Mereka melihat kedua pelaku memotong rel kereta menggunakan alat potong blender Laskar Beat. Warga langsung melaporkan kejadian ke petugas PT KAI di stasiun terdekat. Kapolsek Gatak AKP Hadi Sumaryodo mengatakan satuan pengamanan PT KAI dibantu warga menangkap kedua pelaku di lokasi kejadian. Dalam aksinya untuk mengelabui warga agar tidak merasa curiga, para pelaku ini mengenakan pakaian PT KAI saat melancarkan aksinya. Pasalnya salah satu dari pelaku ini merupakan mantan pegawai PT KAI. Ada masyarakat yang memberitahu pada PT KAI dan juga dari ke Polsek kaitannya ada orang yang memotong rel kereta api di pinggir rel kereta api karena merasa curiga. Kemudian kita ditangkap saat itu sama warga, kita langsung datang ke sana. Setelah diamankan kita bawa ke sini, memang dia berdua itu mengakui kalau dia mengambil rel kereta api ini dan ditanya sudah yang ke-7 ini yang tertangkap. Dan kebetulan dia memakai pakaian PT KAI sehingga warga dan PT KAI sendiri tidak merasa curiga kaitannya dengan kegiatan tersebut. Hal itu terjadi karena salah satu tersangka berinisial S itu dulu mantan pegawai PT KAI, juga sama-sama bagian yang untuk pemeliharaan pergantian rel kereta api. Sehingga modusnya itu dia menggunakan gas. Dia kalau itu bilas akhirnya dipotong dengan ada oksigen dan dengan gas. Kemudian ya lebih cepat itu untuk terpotongnya. Setelah dipotong lalu dinaikkan ke mobil inilah barang buktinya mobil ini. Pelakunya ada 2, itu sama-sama warga Boyolali, warga Nogosari Boyolali, umurnya sama kelihatannya, kelahiran tahun 92 berarti kan sekitar umur 34 tahun. Barang bukti yang diamankan apa aja? Barang bukti yang diamankan adalah mobil sarana untuk mengangkut, ada mobil 1, kemudian gas, ada barang bukti yang dibawa, yang diambil adalah kereta api, ada gas, ada oksigen, dan sepeda motor. Kini kedua pelaku bersama barang bukti diamankan ke Polsek Gatak untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas menyita mobil pickup, 10 potongan besi rel kereta api berukuran 1,3 meter dan 2 meter, 1 set alat potong blender las, tabung oksigen, serta 1 unit sepeda motor. Kerugian material akibat pencurian ini ditaksir 24 juta rupiah.
Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik clandestine lab narkotika golongan 2 jenis Otomidate yang beroperasi di kawasan apartemen di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 1 tersangka warga negara Malaysia yang diduga berperan sebagai pengelola sekaligus operator produksi cairan Etomidate dalam bentuk cartridge vape. Inilah detik-detik seorang tersangka berinisial CK diamankan di salah satu apartemen di kawasan Kabupaten Tangerang. Tersangka yang merupakan warga negara asal Malaysia ini tak berkutik ketika petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kamar apartemennya. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David mengatakan, petugas menemukan berbagai barang bukti berupa 30 liter cairan propilan glikol, serbuk Etomidate sebesar 2.539,44 gram yang diperkirakan mampu diproduksi menjadi 380.000 cartridge vape siap edar. Selain itu, ratusan cartridge berisi cairan Etomidate serta peralatan produksi seperti mesin pres, alat suntik cairan, mixer hingga timbangan juga diamankan dari lokasi. Polda Metro Jaya membongkar clandestine lab home industry pembuatan cartridge vape yang berisi cairan Etomidate narkotika golongan 2 yang akhir-akhir ini marak digunakan oleh kaum remaja perkotaan. Pembongkaran pabrik home industry ini cukup besar dilihat dari barang bukti yang diamankan. Penangkapan ini dilakukan pada tanggal 17 April 2026 di salah satu apartemen Riverside, wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, dan telah mengamankan 1 orang diduga pelaku atas nama CK, warga negara Malaysia. Barang bukti yang diamankan antara lain alat peralatan produksi, mulai dari mixer, alat press cartridge, kemudian alat press kemasan cartridge, berbagai alat pengukur, kemudian serbuk inti yang berisi Etomidate, kemudian cartridge yang sudah siap untuk diedarkan berjumlah 117 cartridge, kemudian kemasan cartridge, cairan yang berisi propelin glikol sebagai campuran daripada Etomidate, kemudian beberapa kemasan. Ini banyak sekali, ya, ribuan kemasan. Dari barang bukti yang diamankan, khususnya serbuk yang mengandung Etomidate 2,5 kg, itu dapat menghasilkan cartridge vape yang bercairan Etomidate sebanyak 380.000 piece Etomidate. Sangat besar. Diduga pelaku telah mengedarkan kurang lebih 1.409 cartridge vape yang berisikan cairan Etomidate dan telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di apartemen Basura, Jakarta Timur. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu barang bukti narkoba yang diamankan diperkirakan senilai 762 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Diduga dipicu salah paham terkait permintaan karcis parkir, seorang anggota komponen cadangan atau Komcat dan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Majene dianiaya juru parkir liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian menangkap keduanya berdasarkan hasil rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik pengeroyokan yang terjadi di Jalan Boulevard, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui adalah seorang anggota Komcat bersama rekannya yang merupakan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Sulawesi Barat. Keduanya dianiaya secara bersama-sama oleh sejumlah juru parkir liar di halaman pusat pertokoan. Kedua korban mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan benda tumpul dan tangan kosong. Diduga peristiwa ini terjadi akibat salah paham terkait permintaan karcis parkir resmi dari korban kepada jukir liar. Unit Opsnal Polsek Panakukang yang menerima laporan
segera melakukan pengejaran dan berhasil meringkus 1 orang pelaku. Sementara beberapa rekan pelaku lainnya dalam pengejaran. Jadi terkait penganiayaan yang terjadi di Jalan Perwad, yaitu cuma 1 pelakunya saat ini yang diamankan. Apakah dikembangkan nanti ada pelaku lain, kami belum dapat difaktakan. Yaitu penganiayaan terhadap yang sebenarnya 2 korban ini. Namun yang melapor cuma 1, yaitu salah satu driver Kajari di Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk motif pengeroyokannya itu seperti apa? Motif penganiayaan yaitu persoalan kesalahpahaman perparkiran. Oh gitu. Ya, memang itu kan parkirnya. Parkir ini atau resmi dia? Kalau terkait itu kami belum konfirmasi terkait legal atau tidaknya. Itu kan ada CCTV yang beredar juga, ada lebih dari 1 orang pelakunya. Kalau untuk pelaku lainnya seperti apa tindakannya? Nanti hasil pemeriksaan apakah ada pelaku lain. Kalau ada pelaku lain tetap kami lakukan pengejaran. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap motif lain di balik penganiayaan ini. Meski dugaan kuat dipicu oleh pertikaian masalah karcis parkir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Hendak pulang ke rumah usai bekerja, seorang wanita muda yang merupakan karyawati sebuah bank swasta menjadi korban penjamretan di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin malam. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor saat korban tengah berjalan kaki menuju halte busway. Dira Friyanti, wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen Jakarta Pusat Senin malam usai menjadi korban penjamretan. Korban harus kehilangan telepon genggam miliknya seharga belasan juta rupiah karena dirampas oleh 2 pelaku jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya Senen Jakarta Pusat untuk mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera CCTV. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan kembali pulang ke rumah di kawasan Grogol, Jakarta Barat dengan menumpang bus Transjakarta. Untuk bisa sampai ke halte busway Kuitang dari bank tempatnya bekerja, korban harus berjalan kaki selama beberapa menit. Naas saat sedang berjalan sambil bermain ponsel, tiba-tiba korban dipepet 2 pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Senen menuju Tugutani dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski korban sempat berlari mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang lokasi kejadian yang cukup sepi membuat kedua pelaku berhasil kabur dengan mulus. Tadi memang pulang kerja, itu sekitaran jam 6:30 malam. Aku memang dari arah tempat kerja aku itu, terus pas di depan Bank BRI itu tuh memang dari belakang sih ada 2 orang gitu. Aku kan memang main HP, maksudnya lagi buka WA nih Kak, lagi balas WA temen. Nah pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih, nge-freeze tuh shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja, langsung teriak kayak HP aku diambil, tapi nggak ada yang nolongin karena memang di situ kan ada pohon jadi agak gelap sih, ada lampu tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya Pak. Tadi lumayan sepi sih Pak. Terus tuh pas itu nggak ada yang tolongin, aku lari sekenceng-kencengnya pas sampai lampu merah. Dan situ tuh pas sampai merah tuh baru ada orang yang baru kumpulin gitu. Ya udah ternyata aku dijamret sih. Kayak maksudnya sempat ngejar Mbak. Aku lari ngejar dan kan memang dia kenceng banget. Jadi kayak oh Tuhan, kayak nggak nyangka aja secepat itu kejadiannya. Berapa orang Mbak pelaku? 2 orang. Pakai apa? Aku nggak perhatiin plat motornya. Cuma memang dia pakai motor Matic. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan sejumlah data penting yang ada di dalam ponsel. Korban berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran api dengan cepat melahap seluruh badan truk beserta puluhan unit sepeda motor di ruas jalan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Inilah rekaman video amatir saat api membumbung tinggi disertai asap hitam pekat yang menyelimuti truk di kawasan Babalan Langkat, Sumatera Utara pada Rabu siang 22 April 2026. Kobaran api dengan cepat merambat dari bagian belakang hingga ke seluruh area muatan, menghanguskan puluhan sepeda motor baru yang hendak dikirimkan. Kebakaran memicu kepanikan warga serta pengendara yang melintas. Sejumlah pengendara memilih berhenti dari jarak aman karena khawatir akan adanya ledakan dari tangki bahan bakar motor. Arus lalu lintas di jalur lintas Sumatera ini sempat lumpuh total. Meski tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan guna memastikan apakah api dipicu oleh arus pendek pada kendaraan truk atau adanya faktor teknis lainnya. Petugas pemadam kebakaran setempat diterjunkan ke lokasi guna memadamkan sisa-sisa api. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat detik-detik saat dua kelompok remaja saling kejar di Jalan Jelambar Utama 3, Grogol, Petamburan. Kedua kubu tampak membawa berbagai jenis senjata tajam, mulai dari celurit hingga menggunakan kayu dan batu. Aksi saling serang ini berlangsung di sepanjang jalan utama permukiman. Diduga kedua kelompok terlebih dahulu janjian melalui media sosial untuk menentukan lokasi tawuran. Bahkan aksi berbahaya ini sengaja direkam oleh para pelaku hanya demi konten di jagat maya. Tawuran di wilayah ini seperti apa, Pak? Biasa tawurannya waktu pas lepas lebaran itu hampir 3 malam minggu berturut-turut. Nah akhirnya dia merubah lagi jadwalnya tuh malam Jumat, nah, terakhir malam Sabtu. Nah terakhir lagi yang semalam yang sempat viral karena tersebar di IG dia orang tuh. Karena warga saya juga ada yang ngirim, ini bener nggak tawuran? Nah kejadian itu sebenarnya saya juga nggak ngerti duduk permasalahan. Malam ini tawuran ya besok udah biasa-biasa lagi. Jadi kan titik kumpul, saya nggak ngerti mungkin dia janjiannya di medsos apa-apalah. Kita juga jadi pengurus juga udah pusing sendiri ngurusinnya. Alhamdulillah waktu bulan puasa kita tongkrongin selama 1 bulan penuh, nggak ada tawuran, aman. Tapi setelah lepas kita itu lebaran, udah mulai lagi tuh. Nah, cuman yang jadi masalah kan belingnya itu berceceran. Akhirnya yang pusing warga komplain, beresin tiap pagi nyapuin beling. Pak, mereka bawa senjata tajam atau enggak, Pak? Ya, dia bawa senjata tajam, celurit panjang-panjang, saya juga nggak ngerti dah. Kalau ceritanya mah katanya mesen di online, apa celuritnya panjang-panjang, ada samurainya, jadi campur, ada samurai, ada celurit, ada yang bawa bambu, ada yang pakai batu, pokoknya komplit lah itu. Berapa orang, Pak, yang tawuran? Ya, kalau dihitung-hitung bisa dari tim sini bisa nyampe 20-30 orang lebih, sama lah, jadi dua belah pihak sama-sama banyak. Kalau korban sih kayaknya belum ada dah, maksudnya cuma dengar-dengarnya ada yang luka kesayat dikit gitu, tapi kalau korban sampai masuk rumah sakit kayaknya belum ada. Meski tidak ada korban dalam insiden ini, warga mengaku ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah saat malam hari. Mereka berharap pihak kepolisian rutin melakukan patroli dini hari guna mencegah terjadinya tawuran susulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Inilah video amatir saat petugas rescue Damkar Kota Makassar berupaya mengevakuasi ular piton sepanjang 6 meter lebih di salah satu rumah panggung milik warga. Ular yang diduga berasal dari rawa-rawa di sekitar lokasi ini ditemukan melilit pada tiang rumah panggung di Jalan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. 4 personil rescue Damkar yang diterjunkan ke lokasi sempat dibuat kewalahan. Pasalnya, tubuh ular terlilit kuat di sela-sela kerangka kayu rumah dan terus berusaha menyerang petugas saat hendak diturunkan. Ketegangan sempat terjadi ketika tubuh ular tiba-tiba melilit tangan petugas yang dibantu warga. Tak hanya itu, petugas pun nyaris tergigit saat berusaha menutup mulut ular dengan lakban. Dan warga ular yang dari rawa naik ke rumah panggung di Jalan Antang, dan teman-teman Posko Timur langsung persiapan untuk evakuasi ular ke lokasi tersebut. Untuk proses evakuasinya seperti apa tadi, Pak? Tadi evakuasinya mungkin teman-teman di Posko Timur dibantu dengan warga karena memang kewalahan karena ularnya cukup panjang 6 meter dan besar. Jadi
tadi ada sedikit mungkin kayak melawan kayak ular yang melilit, jadi mungkin evakuasi agak lambat karena untuk mengangkat itu yang butuh proses dan dibantu oleh warga Antang tersebut juga. Untuk panjangnya berapa? Panjangnya tadi kami hitung 6 meter. Jenisnya Pak? Jenis ular piton. Agresif memang tadi ini. Kalau tadi sedikit agresif karena menarik dari rumah panggung itu. Dia terselip di sela-sela. Setelah berjibaku cukup lama, ular akhirnya berhasil diamankan. Saat ini ular dibawa ke Posko Damkar Kota Makassar untuk diserahkan ke pihak BKSDA sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Inilah detik-detik menegangkan saat seorang tamu hotel menangkap ular sanca sepanjang 2 meter dengan tangan kosong. Peristiwa ini terjadi di Grand Daerah Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, pada Rabu siang 22 April 2026. Kemunculan ular membuat panik tamu yang melakukan proses reservasi. Mereka mendadak tegang saat ular berupaya memasuki lobi hotel. Setelah ditangkap, ular kemudian dimasukkan ke dalam karung, diserahkan kepada pihak keamanan, kemudian dievakuasi ke habitatnya. Petugas keamanan Hotel Badar mengatakan kejadian ini kali pertama terjadi di lingkungan hotel. Ya, untuk kejadian tadi baru kali ini ada ular, terus langsung kebetulan ada langsung ditangkap sama tamu. Dan barangnya ularnya sudah kita amanin di pos. Ular jenis apa Pak? Ularnya jenis sanca. Ada kira-kira berapa meter tadi Pak? Kurang lebih 2 meter ya. Tadi posisinya ditangkapnya di mana Pak? Di depan pintu samping lobi Pak. Oh, kabarnya sempat kayak mau masuk gitu ke halang sama pintu kaca. Iya, pelan-pelan langsung ditangkap sama tamu. Dan barang kita amankan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan perumahan Gria Cilegon, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 19 April 2026 pagi. 2 orang pelaku terekam kamera pengawas saat masuk ke area rumah dan menggasak 1 unit sepeda motor Matic. Aksi pencurian ini terjadi di Blok C3 nomor 11 RT 03 RW 03 Kelurahan Harjatani, Kecamatan Kramat Watu, sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. 2 orang pelaku berbagi peran masuk ke dalam area rumah korban. 1 pelaku tampak berjaga sambil mengawasi situasi sekitar, sementara rekannya beraksi mengambil sepeda motor yang terparkir. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur 1 unit Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi A60246 AC. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak beraktivitas di pagi hari. Kini rekaman CCTV telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai petunjuk penting untuk menelusuri identitas dan keberadaan para pelaku. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan kunci ganda dan tetap waspada meski kendaraan diparkir di dalam area rumah. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian pagar besi lingkungan kembali terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang pria terekam CCTV menggotong pagar pada Kamis 23 April 2026 dini hari. Aksi pencurian pagar besi milik warga ini terjadi di Jalan Bojong Raya, RT 06 RW 04, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini terekam jelas kamera pengawas atau CCTV milik warga di sekitar lokasi. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku dengan santai menggotong pagar besi berukuran 40 x 40 cm dengan berat sekitar 15 kg. Usai berhasil melepas pagar, keduanya langsung membawa kabur hasil curian menggunakan sepeda motor Matic. Pencurian ini baru diketahui warga pada pagi hari saat kondisi pagar pengaman lingkungan sudah hilang dan hanya menyisakan bagian penyangga besi yang masih terpasang di tembok. Menurut salah seorang warga, pagar ini sangat penting sebagai pengaman lingkungan, mengingat banyaknya sepeda motor warga yang terparkir di luar halaman rumah saat malam hari.
seperti apa sih yang abang lihat sendiri? Awal kejadian sih malam pagar masih ada ya, Iya. sekitar jam 10 sampai jam 11-an nih masih ada. Dia ngambil pagar sekitar jam setengah 3-an pagi. Pagi ya? Pas pagi-pagi, ini keluarga saya mau pada keluar kerja. Iya. Ini gerbang pagar udah nggak ada. Pagar udah nggak ada. Berapa orang sih bang pelakunya? Pelakunya ada 2 orang. 2 orang. Terus kita cek CCTV tetangga di belakang. Lagi digotong sama 2 orang pemuda. 2 orang. Pemudanya ini saya masih nggak asing, kenal ciri-ciri khasnya semua. Oh, diduga warga sini atau gimana bang? Masih sekitaran warga sini. Warga sini. Ini pagar emang untuk keamanan lingkungan sini atau gimana bang? Ini buat keamanan lingkungan keluarga kita sih, kan ini ada di wilayah warga. Di dalam juga banyak motor soalnya. Buat keamanan warga ya? Buat keamanan warga, betul. Itu diangkut digotong atau gimana bang? Apa dipotong atau gimana tuh bang pagarnya? Awalnya sih kalau menurut saya sih diangkat ya, digotong. Diangkat, digotong. Diangkutnya bawa motor. Cuma dari sini buat ke belakang itu digotong. Digotong. Pelaku berdua ya? Berdua. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Cengkareng maupun Polres Metro Jakarta Barat segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hendak mencuri mobil, komplotan pencurian kendaraan bermotor mengganjal pintu rumah korban menggunakan payung di salah satu rumah di kawasan Padasuka, Ciamas, Kabupaten Bogor pada Rabu 22 April 2026 dini hari. Diduga pintu rumah diganjal agar menghambat pemilik rumah memergoki aksi pencurian. Aksi ini terekam kamera CCTV. Peristiwa ini terjadi di kawasan Krete Kaler, Desa Padasuka pada Rabu 22 April 2026 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. 2 orang pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor. Salah satu pelaku turun dan mengecek bagian dalam mobil yang diduga menjadi target utama. Satu pelaku lainnya terlihat mengganjal pintu rumah pemilik kendaraan menggunakan payung. Hal ini diduga kuat dilakukan untuk menghambat penghuni rumah keluar jika aksi mereka terdengar atau diketahui. Meski telah melakukan serangkaian persiapan, aksi ini akhirnya berhasil digagalkan pemilik rumah. Pelaku memilih melarikan diri dari lokasi kejadian setelah merasa situasi sekitar tidak lagi aman. Warga diimbau untuk tetap waspada dan memastikan pintu serta pagar rumah terkunci rapat, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hendak pulang ke rumah usai bekerja, seorang wanita muda yang merupakan karyawati sebuah bank swasta menjadi korban penjamretan di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin malam. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor saat korban tengah berjalan kaki menuju halte busway. Dira Friyanti, wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen Jakarta Pusat Senin malam usai menjadi korban penjamretan. Korban harus kehilangan telepon genggam miliknya seharga belasan juta rupiah karena dirampas oleh 2 pelaku jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya Senen Jakarta Pusat untuk mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera CCTV. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan kembali pulang ke rumah di kawasan Grogol, Jakarta Barat dengan menumpang bus Transjakarta. Untuk bisa sampai ke halte busway Kuitang dari bank tempatnya bekerja, korban harus berjalan kaki selama beberapa menit. Naas saat sedang berjalan sambil bermain ponsel, tiba-tiba korban dipepet 2 pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Senen menuju Tugutani dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski korban sempat berlari mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang lokasi kejadian yang cukup sepi membuat kedua pelaku berhasil kabur dengan mulus. Tadi memang pulang kerja, itu sekitaran jam 6:30 malam. Aku memang dari arah tempat kerja aku itu, terus pas di depan Bank BRI itu tuh memang dari belakang sih ada 2 orang gitu. Aku kan memang main HP, maksudnya lagi buka WA nih Kak, lagi balas WA temen. Nah pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih, nge-freeze tuh shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja, langsung teriak kayak HP aku diambil, tapi nggak ada yang nolongin karena memang di situ kan ada pohon jadi agak gelap sih, ada lampu tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya Pak. Tadi lumayan sepi sih Pak. Terus tuh pas itu nggak ada yang tolongin, aku lari sekenceng-kencengnya pas sampai lampu merah.
Dan situ tuh pas sampai mana tuh baru ada orang yang baru kumpulin gitu. Ya udah ternyata aku dijamret sih. Kayak maksudnya sempat ngejar mbaknya. Aku lari ngejar dan kan emang dia kenceng banget. Jadi kayak oh Tuhan, kayak nggak nyangka aja secepat itu kejadiannya. Berapa orang mbak pelaku? 2 orang. Pakai apa? Aku nggak perhatiin plat motornya. Cuma memang dia pakai motor matic. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan sejumlah data penting yang ada di dalam ponsel. Korban berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjambretan HP semakin meresahkan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat menaruh atau memegang HP ketika berada di jalan. Untuk menghindari aksi jambret HP, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, jangan menggunakan ponsel atau memegang ponsel saat berjalan di trotoar atau saat berhenti di pinggir jalan, karena ini memancing pelaku penjambretan. Kedua, hindari menggunakan ponsel saat mengendarai sepeda motor atau berada di dalam kendaraan umum dengan jendela terbuka. Ketiga, gunakan tas yang digendong di depan tubuh dan peluk tas jika berada di kerumunan. Keempat, selalu perhatikan situasi sekeliling, terutama jika ada pengendara motor yang mencurigakan, biasanya berboncengan, mendekat. Kelima, jika mengalami aksi penjambretan, segera hubungi layanan kepolisian di 110 atau laporkan ke kantor polisi terdekat. Demikian beberapa tips agar terhindar dari aksi penjambretan HP di jalan. Ingat, sikap waspada adalah kunci agar terhindar dari aksi kejahatan jalanan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.